Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah akan membawakan materi tentang teori penawaran dan keseimbangan pasar. Definisi penawaran. Dalam pengertian khusus, penawaran adalah jumlah barang ekonomi yang ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Berikutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Anggapan ini berlaku bila faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi penawaran dianggap konstan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi memengaruhi kenaikan harga. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Maka, produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran, karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Ketiga, harga. Harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Begitu juga terhadap calon pembeli. Calon pembeli akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Keempat, harga dan ketersediaan barang sejenisnya sebagai pengganti. Jika suatu barang yang disebut sebagai barang utama mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan akan barang utama. Konsumen akan melirik barang pengganti karena biasanya barang pengganti akan memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding barang utama. Kelima, biaya produksi. Untuk dapat melakukan promosi, seorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, sebagai pembiayaan untuk penggadaan bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi. Akibatnya, barang yang ditawarkan jumlahnya sedikit. Keenam, waktu promosi. Waktu promosi juga sangat berpengaruh terhadap kesediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat diprediksi tersedia dalam tenggang waktu tertentu. Biasanya, ketersediaan barang ini bergantung pada seberapa lama waktu produksi yang diperlukan. Ketujuh, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang ataupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan sendirinya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. 8. Kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan produksi dalam negeri guna mengurangi impor, hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen, atau meningkatkan jumlah dan kualitas produksi bagi produsen barang dan jasa. Hal ini dapat menekankan laju impor barang dari luar, karena produk lokal dapat memenuhi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas. 9. Pajak dan subsidi. Secara umum, dalam istilah perpajakan, pajak dikenal sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski merupakan ketetapan dari pemerintah, pajak sangat berpengaruh terhadap harga. Jika pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka produsen tidak dapat melakukan penawaran sehingga permintaan pun juga menurun. Sedangkan subsidi merupakan bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah yang diberikan sebagai bentuk upaya meningkatkan hasil produksi kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi dapat berupa uang atau komoditi. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka jumlah produksi akan meningkat. Begitu juga pada sisi penawaran. Berikutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah salah satu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan harga akan menimbulkan gerakan sepanjang kurva. Jadi, jika harga naik, kurva bergerak ke atas, dan jika harga turun, maka kurva akan bergerak ke bawah. Adapun fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini merupakan bentuk matematis untuk menyusun daftar penawaran pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Sekian materi tentang teori penawaran dan keseimbangan pasar dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.